بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita malam ini. Kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan bahasan kita dari kitab Fadlul Islam, syarah Fadlul Islam, kitab yang menjelaskan tentang kesempurnaan dan keagungan Islam yang ditulis oleh Syekh At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yang disyarah oleh Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita melanjutkan bahasan di Al-Bab, ya, atau Babun, halaman 51. Wa qaluhu wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima darinya. Surah Ali Imran ayat 85. Bab ini menjelaskan bahawa Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah, yang mana Allah tidak menerima dari seorang agama selain dari Islam. Ini makna dari ayat ini. Ya, Islam adalah agama yang dibawa oleh para rasul di setiap masa sesuai dengan tuntunannya. Namun manakala Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Islam adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi Islam itu semua agama yang dibawa oleh para nabi itu Islam semuanya. Tapi Islam yang ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam inilah yang dimaksudkan oleh Allah. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang dimaksud oleh ayat itu adalah Islam ini. Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Islam yang dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud dan nabi-nabi lainnya. Karena Islam yang dibawa oleh mereka itu sudah berakhir. Seiring berakhirnya masa kenabian mereka, dan mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum tertentu saja. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia, dan tidak ada batas sampai akhir zaman. Itu bedanya Nabi Muhammad dengan nabi terdahulu. Jadi nabi terdahulu itu diutus untuk kaum tertentu, wilayah tertentu, dan masa tertentu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Nah, itu bedanya. Untuk seluruh alam, tidak ada batasan waktu sampai hari kiamat. Makna Islam adalah ketundukan kepada Allah dengan niat, dengan mentaatinya, melepaskan diri dari syirik, dan beribadah kepadanya menurut apa yang Allah syariatkan pada setiap zamannya. Jadi apa bunyi ayatnya dalam surah
Al-Maidah, kullu syir'atin wa minhaj, apa punya lupa. Jadi di setiap nabi itu ada syariat dan manhaj tersendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam kepada Nabi Musa, itu ada syariat-syariat yang menjadi kekhususan dan manhaj tersendiri di agamanya Nabi Musa, Islam yang dibawa oleh Nabi Musa. Demikian pula ketika Allah turunkan Islam ini kepada Nabi Isa, itu ada syariat-syariat yang menjadi kekhususan dari syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa, dan ada manhajnya, ada wa minhaja, ada manhaj. Demikian pula Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada kekhususannya, ada manhajnya tersendiri. Jadi setiap nabi itu berbeda-beda. Meski secara umum yang pokok ajaran itu sama, sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya, seperti salat, puasa, zakat, haji, itu sama, itu semua nabi. Sejak dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maksudnya syariat yang sifatnya pokok itu sama pada semua nabi. Ya, utamanya adalah akidah tauhid. Ini yang paling pokok, itu sama. Ya. Nah, yang membedakan nanti apa? Yang membedakan mungkin jumlah rakaat yang beda kalau tiba di salat. Kalau tiba di puasa, mungkin bulannya yang berbeda, atau lama hari berpuasanya yang berbeda, atau mungkin kalau tiba di zakat nanti persentasenya berbeda. Gitu. Kalau kita kan zakat mal misalnya itu 2,5%. Mungkin di agama dulu, Islam dulu itu mungkin lebih dari 2,5%, kita nggak tahu. Itu misalnya. Ayol ikhwah. Ya. Insyaallah, jazakallahu khairan. Adapun sesudah kedatangan Nabi Muhammad SAW, maka Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Seorang tidak leluasa dalam memilih untuk keluar dari ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita telah menyatakan diri masuk ke agama Nabi Muhammad, kita nggak ada bargaining position, nggak ada daya tawar kita sama sekali untuk keluar masuk dari ajaran Nabi Muhammad, itu nggak ada. Kita wajib mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Termasuk nabi-nabi terdahulu. Kalau seandainya seseorang dari para nabi terdahulu masih hidup sampai saat ini misalnya, maka tidak ada pilihan baginya kecuali dia harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya. Itu contoh paling ekstrim itu sebenarnya. Kalau seandainya ada nabi sebelum Nabi Muhammad ini masih hidup saat ini misalnya, ini kita dapati nanti hadis-hadis yang sahih dari Nabi. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ini dalam Al-Qur'an, dalam surah Ali Imran ayat 81-82. Wa idz akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqarartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin faman tawalla ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepada kalian, kemudian datang seorang nabi kepada kalian, seorang rasul kepada kalian, maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ini Allah yang menceritakan kepada kita ini. Jadi Allah telah mengambil janji kepada para nabi terdahulu itu. Allah telah mengambil perjanjian dari para nabi terdahulu itu. Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepada kalian, kemudian kata Allah, datang seorang nabi kepada diri kalian. Ini Allah yang menggambarkan. Allah yang menggambarkan.
Artinya apa yang Allah gambarkan ini akan terjadi gitu. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti di akhir zaman akan terjadi misalnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Yang membenarkan apa yang ada pada kalian, maksudnya dia diutus oleh Allah membenarkan apa yang ada pada kalian, maksudnya ajaran yang kalian sampaikan. Karena ajaran Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saling membenarkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang saling menafikan, tidak ada yang saling menyalahkan, itu enggak ada. Datang ajaran Islam berikutnya dibawa oleh para nabi yang baru, itu membenarkan ajaran sebelumnya. Dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu membenarkan ajaran Nabi Isa, membenarkan ajaran Nabi Daud, ajaran Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada yang mengkritik. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya kalian akan benar-benar beriman kepadanya dan benar-benar memberikan pertolongan kepadanya. Allah taala berfirman, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka, para nabi itu menjawab, kami mengakui ya Allah. Maka Allah berfirman, maka saksikanlah wahai para nabi, kata Allah, dan aku menjadi saksi bersama kalian. Maka barang siapa yang berpaling setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, karena itu agama terdahulu berakhir sesudah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya pengamalannya sudah tidak berlaku lagi. Sebaliknya, yang wajib adalah mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memerintahkan kepada para nabi seluruhnya untuk mematuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manakala nabi itu diutus. Termasuk Nabi Isa manakala diturunkan di akhir zaman. Karena sungguhnya dia akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berhukum dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disepakati oleh seluruh ulama. Seluruh ulama ketika menjelaskan turunnya Nabi Isa dan Allah akan menjadikan dia sebagai seorang hakim yang adil, akan membunuh babi, menghancurkan berhala, menghancurkan salib, ya. Dalam hadis itu akan membunuh Dajjal. Seluruh ulama sepakat mengatakan bahwa Nabi Isa tidak membawa ajaran baru. Dia berada di atas syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwah. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang hal itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya contoh dari Nabi ini untuk membuka mata kita gitu, supaya kita jangan lagi membantah gitu. Karena contoh yang dibuat Nabi ini contoh yang paling tinggi, yang paling akhir. Tidak ada lagi contoh yang lebih hebat dari ini. Lau kana akhi Musa hayyan. Kata Nabi, kalau seandainya saudaraku Nabi Musa hidup saat ini, baina adhhurikum, di tengah-tengah kalian, mahalla lahu illa ayattabi'ani. Kata Nabi, tidak halal baginya untuk membuat pilihan atau membuat ajaran atau mengikuti ajaran yang lain, melainkan dia harus mengikuti ajaranku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya di sini? Maksudnya nabi itu kan nabi, sebagaimana Allah contohkan tadi, bukan manusia biasa, ini nabi. Kalau seandainya ada nabi yang hidup saat ini, kalau Musa hidup saat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada pilihan baginya melainkan dia harus mengikuti syariat yang aku bawa. Dia harus mengikuti ajaranku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang mengklaim di zaman ini bahwa Yahudi, Nasrani, Islam semua adalah agama yang saleh, semua agama yang sah, semua agama yang hak, dan mereka mengingkari kita yang mengkafirkan Yahudi dan Nasrani. Karena dua agama ini menurut mereka adalah agama
yang saleh, agama samawi, agama yang hak. Dan mereka mengikuti para nabi. Maka kepada mereka kita katakan, ini kata Syekh Shalih Fauzan, insyaallah, kalian telah berdusta. Saat ini mereka tidak mengikuti para nabi. Yahudi, Nasrani yang ada hari ini, ya, tidak mengikuti para nabi. Sama sekali mereka tidak mengikuti para nabi, tidak mengikuti Nabi Musa, tidak mengikuti Nabi Isa. Kalau seandainya mereka benar mengikuti para nabi, tentulah mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau betul-betul mereka mengikuti Nabi Musa, pasti saat ini mereka harusnya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena ajaran Nabi Musa itu menyuruh mereka untuk mengikuti Nabi terakhir ini. Karena siapa yang kafir kepada Nabi Muhammad, berarti dia telah kafir kepada semua Nabi. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 105. Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Masih ingat pembahasan kita dari kitab salah satu usul atau usul salasa? Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan ayat ini? Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Maka kaum Nabi Nuh telah mendustakan seluruh nabi. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Padahal yang hidup pada saat itu, di zaman Nabi Nuh, itu berapa nabi yang hidup pada saat itu? Ya cuma Nabi Nuh sendiri saja. Tapi Allah menggunakan kata-kata kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan seluruh nabi. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan ini. Jadi ketika ada orang yang tidak percaya kepada satu nabi, itu sama dia mendustakan seluruh nabi. Makanya harusnya apa kalau sebagai seorang mukmin? La nufarriqu baina ahadin minhum. Ya amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Begitu seharusnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kami tidak membeda-bedakan antara para rasul itu seorang pun. Jadi tidak ada yang dibedakan. Kami semuanya mengakui, semuanya mengimani, semuanya mempercayai bahwa nabi-nabi ini utusan dari Allah Subhanahu wa taala dan ajarannya adalah ajaran yang hak. Harusnya tidak dibeda-bedakan. Makanya dikatakan kalau mereka betul-betul mengikuti Nabi Musa, karena mereka mengklaim Taurat adalah kitabnya, dan mengikuti Nabi Isa, mereka mengatakan Injil adalah kitabnya, maka sejatinya hari ini mereka telah menganut Islam dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa memerintahkan mereka untuk mengikuti Nabi terakhir. Ini Nabi Muhammad SAW. Tapi kenyataannya mereka tidak beriman dan tidak menerima kenabian Nabi Muhammad SAW. Ayol ikhwah, qanfuddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi karena mereka kafir kepada Nabi Muhammad SAW, maka berarti mereka kafir kepada semua nabi, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa. Tidak ada agama baginya, dan dia bukan pengikut para nabi, bukan pengikut seorang nabi pun. Jadi kalau ada yang tidak mengakui nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mereka mengaku umat Nabi Musa, ini sebenarnya orang ini nggak punya agama. Karena agama Nabi Musa memerintahkan mereka untuk mengikuti dan membenarkan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya,
Tak seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang diutusnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia Yahudi ataupun Nasrani, kemudian mereka mati dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kata, melainkan mereka pasti menjadi penghuni neraka jahanam. Ikhwan, apa maksudnya itu? Enggak boleh kalau mereka sudah mendengar tentang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih tetap bertahan juga di Yahudinya, di Nasrani. Nabi memastikan mereka pasti menjadi penghuni neraka jahanam. Ayo ikhwah. Orang Yahudi saat ini bukan para pengikut Nabi Musa. Demikian pula orang Nasrani bukan pengikut Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Karena mereka, para nabi, sudah berakhir dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang masih beragama Yahudi atau Nasrani, maka dia kafir. Sebab dia mendurhakai Nabi Musa, mendurhakai Nabi Isa, serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin dia berada di atas kebenaran, karena Nabi Musa dan Nabi Isa memerintahkan mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taji'ul a'malu yawmal qiyamah fataji'u as-salah fataqulu ya rabbi ana as-salah fayaqul innaki ala khair fataji'u as-sadaqah fataqul ya rabbi ana as-sadaqah fayaqul innaki ala khair thumma yaji'u as-sawm yaqul ya rabbi ana as-sawm ana as-siyam fayaqul innaka ala khair ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام فيقول إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Rawahu Ahmad. Seluruh amal akan datang untuk membela pemiliknya pada hari kiamat kelak, insyaallah. Jadi amal-amal yang kita lakukan ini, mereka akan tampil dan hadir menjadi saksi dan membela orang yang melakukannya, yang mengamalkannya. Salat datang pertama sekali. Seraya berkata, wahai Tuhanku, aku adalah salat. Allah menjawab, sungguhnya engkau di atas kebaikan. Lalu sedekah datang, seraya berkata, wahai Tuhanku, aku adalah sedekah. Maka Allah menjawab, sungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Kemudian puasa tampil dan berkata, wahai Tuhanku, aku adalah ibadah puasa. Aku puasa. Allah menjawab, sungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Kemudian amal-amal yang lain pun datang. Seperti halnya ibadah salat, puasa dan zakat tersebut. Maka Allah menjawab, sungguhnya kamu di atas kebaikan. Kemudian Islam tampil ke depan, seraya berkata, wahai Tuhanku, engkau adalah as-salam, aku adalah Islam. Maka Allah menjawab, sungguhnya kamu di atas kebaikan. Denganmu, maksudnya dengan Islam, aku menimpakan hukuman dan siksaan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, dan aku akan memberikan ganjaran kebaikan, balasan amal kebaikan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang mencari agama selain dari Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat kelak dia termasuk orang yang merugi. Surah Al-Imran ayat 85 dari hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam sahih, ya, maksudnya hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan satu amal yang tidak dilandasi perintah kami, tidak dilandasi dengan agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ayo ikhwah,
Hadis Abu Hurairah ini sangat jelas bahwa Islam yang diperhitungkan oleh Allah pada hari kiamat. Sedangkan agama-agama lain adalah batil dan tertolak. Tidak berguna bagi pelakunya. Allah menegaskan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang yang mati sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW dalam keadaan mengikut nabi-nabi mereka, maka mereka berada di atas Islam. Jadi sebelum diutusnya Rasulullah SAW, dan mereka yang mati di atas agama Nabi Musa, mereka di atas Islam. Mereka yang mati di atas agama Nabi Isa, mereka di atas Islam. Ya. Jadi sekali lagi ya ikhwan, Yahudi, Nasrani itu bukan agama, sekali lagi ya. Ini penamaan satu golongan yang menisbatkan diri mereka kepada agama Nabi Musa. Nggak pernah ada dalam agama Nabi Musa mengatakan Yahudi itu nggak ada. Bahkan kata-kata Yahudi itu kapan muncul? Jauh sekali di belakang. Kata-kata Yahudi. Jadi nggak ada hubungannya dengan agama Nabi Musa. Kata Yahudi itu bukan agama itu sebenarnya. Itu penamaan untuk satu kelompok yang menisbatkan diri mereka kepada agamanya Nabi Musa. Ya. Demikian pula Nasrani. Ya. Agamanya Islam, kita sudah sebut dari awal. Agamanya Islam. Agama Nabi Musa Islam. Dan umat Nabi Musa beragama Islam. Agama Nabi Isa Islam, dan umat Nabi Isa agamanya Islam. Dan mereka yang mati di atas agama Nabi mereka, maka mereka mati di atas Islam. Akan tetapi sesudah diutusnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi Islam kecuali Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini makna dari wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, hadis yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, itu memiliki makna yang sama. Al-ikhwah, yang menjelaskan bahwa tidak ada agama yang saleh kecuali apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, siapa saja yang melakukan suatu amal yang menyelisih petunjuk Nabi SAW atau syariat beliau yang dibawa oleh beliau, maka ditolak, ya, tertolak. Orang yang beramal di atas dasar Yahudi, Nasrani, membuat hal-hal baru, amalan-amalan baru, ajaran-ajaran baru, kemudian mereka mengamalkannya sebagai sebuah ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa dalil dari kitab Allah dan sunnah Nabi SAW, maka pasti ditolak, nggak mungkin diterima, pasti ditolak. Siapapun, Yahudi kah atau Nasrani, termasuk dia seorang Muslim, maka dia seorang pelaku bid'ah. Makanya Islam hanya mensyariatkan, makanya Islam hanya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 157, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wa aghlala allati kanat 'alaihim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون." Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Ini udah pasti maksudnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kalimat An-Nabiyul Ummi di dalam Al-Quran, melainkan itu pasti maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena siapa lagi Nabi yang ummi kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Ya. Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka untuk mengerjakan yang ma'ruf, melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan segala hal yang buruk, dan membuang dari diri mereka beban-beban dan belenggu-belenggu,
yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi beginilah seharusnya ketika Rasulullah SAW telah diutus. Tidak ada satupun yang boleh mengikuti ajaran lain selain dari ajaran Rasulullah SAW. Ini anak-anak suaranya ini banget ya. Waktu kita masih ada, kita tambahkan ini. Mudah-mudahan selesai ini ya. Jadi ba'da Isya kita langsung tanya jawab. Insyaallah. Babu wujubil istighna'i bimutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam an kulli ma siwa. Bab kewajiban merasa cukup. Bab wajibnya merasa cukup ya dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja daripada selain beliau. Wa qauluhu ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Allah Ta'ala berfirman, dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran, sebagai penjelasan bagi segala sesuatu. Surah An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitab, kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan, bukan makhluk. Wa kalamullah al-munazzal laisa bimakhluqin, laisa makhluqan. Sebagaimana klaim orang-orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah dan lain sebagainya mengatakan bahwa kalamullah huwal makhluq. Perkataan Allah itu adalah makhluk. Ini perkataan yang batil. Ini sudah dijelaskan oleh para ulama salaf panjang lebar, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ketika beliau ditanya, "Ya Ahmad, bagaimana pendapatmu? Al-Quran ini makhluk atau bukan?" Apa jawab Imam Ahmad? Al-Quran huwa kalamullah. Al-Quran huwa kalamullah, laisa makhluqan, laisa bimakhluq. Sifatun min sifatillahi azza wa jalla. Ketika Imam Ahmad ditanya, Al-Quran ini makhluk atau bukan? Kata Imam Ahmad, bukan. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah satu sifat dari sifatnya Allah. Sifat Allah makhluk atau bukan? Bukan. Ini kita kembali lagi pelajaran kita, asma wa sifat. Sifat Allah makhluk atau bukan? Bukan, ikhwan. Sifat Allah tidak, bukan makhluk. Kalamullah itu sifat Allah. Allah berbicara, itu makhluk atau bukan? Bukan. Kalam Allah bukan makhluk. Laisa makhluqan. Ikhwan. Ini sudah sempat kita singgung. Tapi berulang-ulang membahas ini, ikhwan, itu menjadi satu, Masya Allah. Jadi terasa indah rasanya. Ilmu itu salah satu di antara bentuk keindahan dan daya tarik di dalam menuntut ilmu itu, karena berulang-ulang itu menjadi mantap di hati kita. Ikhwan. Jadi Allah mengatakan wa nazzalna 'alaikal kitab. Allah tidak mengatakan kami menciptakan kitab, tapi Allah mengatakan kami turunkan kitab. Ya. Artinya kalimat ini menjelaskan bahwa Alkitab, yakni Al-Quran, bukan makhluk. Tibyanan likulli syai', sebagai penjelasan bagi segala sesuatu. Allah Ta'ala menjelaskan dalamnya agama yang Dia terima dari hamba-hambanya. Allah menjelaskan di dalamnya agama yang Dia terima dari hamba-hambanya, dan Dia tidak menerima selain dari mereka. Sebagaimana Allah telah menjelaskan di dalamnya agama yang tidak Dia terima. Tibyanan likulli syai'. Yang maksudnya kata-kata tibyanan likulli syai' itu termasuk menjelaskan tentang agama apa yang Allah terima, agama apa yang Allah ridhai, agama yang tidak diridhai, yang tidak diterima oleh Allah, itu dijelaskan. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sungguhnya agama yang di sisi Allah, yang diridhai oleh Allah,
adalah agama Islam. Wa hudaw wa rahmatun liqaumi yuqinun. Ya, dalam surah Al-A'raf ayat 23, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ia adalah hidayah dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Adapun orang-orang yang tidak beriman, maka ia bukan rahmat bagi mereka, akan tetapi menjadi hujjah, ya, atas kesesatan mereka. Al-Quran hujjatun laka aw 'alaika, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini akan menjadi hujjah bagi engkau yang akan membelamu di hadapan Allah. Hujjatun laka aw 'alaika, atau Al-Quran ini akan menjadi hujjah untuk memberatkan engkau di hadapan Allah. Dia bisa menjadi pembela kita, dia bisa akan memberatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu serah saja. Tergantung kita, apa kita menjadikan Al-Quran sebagai imam atau menjadikan Al-Quran sebagai makmum. Satu hadis sebagai penutup bahasan ini, Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala dan lainnya meriwayatkan an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a fi yadi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu waraqatan min at-Taurah. Faqal, ya, amutahawwikuna fiha ya ibn Al-Khattab, laqad ji'tukum biha bibayda'a naqiyatan law kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum. Wa fi riwayatin law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Faqala Umar, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Jadi Nabi Musa, Imam An-Nasa'i meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Umar membawa ada selembar Taurat di tangannya. Kitab Taurat telah ada di tangan Umar. Apa kata Nabi? Apakah engkau bimbang, wahai Umar? Apakah engkau masih bimbang dengan Al-Quran, dengan ajaran Islam ini? Sungguh aku telah datang membawanya kepada kalian dalam keadaan putih bersih. Seandainya Musa hidup dan kalian mengikutinya, dan pada saat yang sama kalian meninggalkan aku, kata Nabi, ini kalian akan tersesat. Pasti kalian akan sesat. Lau kana Musa hayyan wasi'ahu illa ma wasi'ahu illa ittiba'i. Kalau seandainya Musa hidup saat ini, kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab, niscaya dia tidak punya pilihan kecuali dia harus mengikutiku. Apa kata Umar pada saat itu? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya ikhwah, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya Umar pada saat itu mengakui Islam adalah agama yang paling diyakini, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya dengan ucapan tadi itu. Allah taala a'lam. Insyaallah pada isya kita tanya jawab sedikit. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah ma ba'd. Kita simpulkan sedikit hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya Nabi Musa hidup, kemudian kalian mengikuti Nabi Musa dengan meninggalkan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh kalian telah sesat. Sungguh kalian telah sesat. Kenapa? Karena ajaran Nabi Musa itu udah nggak berlaku lagi. Sudah dinasakh, sudah mansukh. Jadi, kalau seandainya orang-orang Yahudi benar-benar mengikuti ajaran Nabi Musa saat ini misalnya, itu tetap tidak diterima.
murni ajaran Nabi Musa dia ikut nih. Taurat itu murni, semurni-murninya dia ikut. Tetap batil, tetap itu sebuah kesesatan. Kenapa? Karena sudah tidak berlaku. Taurat itu sudah tidak berlaku lagi sekarang. Ajaran Nabi Musa itu tidak berlaku lagi. Sudah mansukh. Sudah dihapus. Sehingga ajaran Nabi Musa itu sudah nggak ada lagi sekarang. Yang ada adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, sini beliau memberikan penjelasan di sini. Ketika ada seorang mengatakan begini, dia seorang Muslim. Saya ingin sholat menghadap Baitul Maqdis dengan alasan bahwa Baitul Maqdis itu juga kiblat dari umat Islam. Betul, dulu ketika di awal Islam Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Berapa lamanya? 18 bulan. Selama 18 bulan ke Baitul Maqdis. Tapi setelah itu Allah perintahkan Nabi untuk berpindah arah kiblat ke Masjid Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan seterusnya. Itu ayat yang menjelaskan bahwa arah kiblat sudah dipalingkan oleh Allah dari Baitul Maqdis ke Masjid Haram. Nah, sekarang ada orang yang ngotot, tidak, saya ingin sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Kita katakan, Mas, betul dulu pernah Allah perintahkan menghadap sholat ke Baitul Maqdis, Masjid Aqsa. Tapi itu sudah dinasakh. Hukum sholat menghadap Baitul Maqdis itu mansukh. Sudah dihapuskan hukumnya. Sehingga siapapun yang sholat saat ini menghadap ke Baitul Maqdis, pasti sholatnya tidak sah. Dan tidak diterima oleh Allah. Karena salah satu syarat sah sholat itu menghadap ke kiblat. Dan kiblat umat Islam hari ini bukan Baitul Maqdis, tapi Masjid Haram, Ka'batullah. Al-ikhwah. Nah, sama seperti itu. Oh tidak, saya tetap mengikuti ajaran Taurat. Saya tetap mengikuti ajaran Injil. Gak bisa. Kenapa? Karena ini ajaran sudah mansukh. Sudah dinasakh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ajaran yang benar yang harus kamu ikut ya hanya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya, ikhwan. Jadi sekalipun ada saat ini orang Yahudi atau mungkin selain dari orang Yahudi yang mengaku muslim mengikuti ajaran Nabi Musa dengan meninggalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad dhalaltum, kata Nabi, maka sungguh kalian telah sesat dari jalan Allah. Sungguh sesat kalian. Artinya menjelaskan kepada kita tidak boleh ada pilihan selain dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala alam. Ini sekedar tambahan saja. Tapi paling lama sampai jam 8. Mungkin kalau ada pertanyaan kita diskusi. Fadhal ikhwan. Ini tambahan penjelasan setelahnya. Ya, silakan Ibu. Ini pelajaran terkait amalan hari yang ingin Anda tanyakan, yang kami itu terkait bacaan Al-Quran ketika sholat. Seperti yang tahu itu kan adalah hukum sholat. Tapi yang Anda ketahui ketika itu kita berjamaah, maka bagi makmum tidak wajib bisa melaporkan atau melaporkan membaca al-Fatihah tersebut karena cukup mendengarkan imam saja itu masalah. Tapi apakah benar seperti itu Ustaz? Jadi memang kita nggak usah baca dengan saja atau ada lagi yang pernah dengar tapi memang itu dari juga gitu. Jadi setelah selesai imam baru kita yang baca al-fatihahnya gitu di sholat sebelum baca al-fatihah gitu. Yang ingin saya tanyakan apabila seperti itu dan bagaimana hukumnya bagi yang masuk yang tinggalan ketika jamaah memang selesai
Untuk apa yang itu yang pertama. Yang kedua, mohon nanti Ustaz atau semangat Ustaz terkait untuk pelaksanaan sholat rawatib dan buka Ustaz. Nah, iya, membaca surah Al-Fatihah di belakang imam ada khilaf di kalangan para ulama. Ada perbedaan pendapat. Jumhur ulama mengatakan tidak perlu membaca Al-Fatihah di belakang imam. Tapi di sini ada perinciannya. Imam Malik, Imam Ahmad, khususnya Imam Ahmad mengatakan itu ketika salat jahar. Kalau salat sir tetap membaca di belakang imam. Tapi kalau Imam Hanafi mau salat jahar maupun salat sir tidak perlu baca Al-Fatihah di belakang imam. Berbeda dengan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan tetap membaca Al-Fatihah di belakang imam mau salat sir maupun salat jahar. Baik itu salat sir maupun salat jahar. Nah, kita lihat di sini dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama, di antaranya adalah ju'ilal imam liutamma bihi. Idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qara'a fa'ansitu. Satu di hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, imam itu diangkat untuk dipatuhi. Imam itu diangkat untuk dipatuhi, kata Nabi. Kalau imam takbir maka takbirlah. Kalau imam rukuk maka rukuklah. Kalau imam sujud maka sujudlah. Kalau imam baca maka diamlah. Kalau imam baca maka diamlah. Satu hadis. Hadis yang lain, faqira'atul imam lahu qira'ah. Ju'ilal imam liutamma bihi. Faqira'atul imam lahu qira'ah. Ini dalil ulama yang mengatakan bahwa tidak perlu membaca Al-Fatihah di belakang imam. Imam itu untuk dipatuhi. Kalau imam bacaan imam itu sudah mewakili bacaan makmum. Fa qira'atul imam lahu qira'ah. Bacaan imam mewakili bacaan makmum. Ini dipegang oleh jumhur ulama hadis ini. Kemudian dikuatkan dengan ayat Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, surah Al-A'raf itu ayat 200. Ayat 200 hampir 2 ayat terakhir itu. Itu sebelum 2 ayat terakhir surah Al-A'raf. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat Al-Qur'an, maka hendaklah kalian dengar, diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Ini di antara dalil yang dimiliki oleh para ulama, tidak perlu membaca Al-Fatihah belakang imam. Tetapi dalam hal ini rincian yang disampaikan oleh Imam Hambali rahimahullahu taala, tidak perlu membaca Al-Fatihah ketika imam mengeraskan bacaan atau salat jahar. Allahu a'lam, ini sepertinya rajih, lebih kuat pendapat ini. Namun Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berpendapat tetap membaca Al-Fatihah di belakang imam. Apakah imam mengeraskan bacaan atau imam sir, salat jahar pun salat sir. Apa dalilnya? Dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sah salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Di sini dijadikan dalil sangat kuat oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, dalam riwayat yang lain, jangan kalian membaca di belakangku kecuali Al-Fatihah. Nanti ada riwayat yang lain menjelaskan tentang itu. Jangan kalian membaca di belakangku kecuali surah Al-Fatihah. Ini jadikan dalil oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bissawab. Memang dalam hal ini, ayolah ikhwah, ini khilafiyah ya. Khilafiyah, ini murni khilafiyah. Berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tinggal kita milih saja. Jadi kita mau milih yang mana? Mengikuti pendapat imam mengatakan baca surah Al-Fatihah belakang imam ketika
salat sir dan meninggalkannya ketika jahar, atau tetap membaca Al-Fatihah belakang imam, baik itu salat sir maupun salat jahar seperti pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kedua-duanya ada dalil dan kuat dalilnya. Tapi kalau anak pribadi sampai sekarang masih mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dan jumhur ulama mengatakan tidak perlu membaca Al-Fatihah di belakang imam kecuali salat sir atau di 2 rakaat terakhir, 1 atau 2 rakaat terakhir di salat maghrib yang imam mensirkan bacaannya, dan salat isya 2 rakaat terakhir. Kan itu suara nggak keras itu. Maka kita harus baca pada saat itu. Kemudian bagaimana dengan orang yang masbuk? Nah, hukum salat masbuk itu berbeda. Orang yang masbuk salatnya berbeda. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu mengatakan orang yang masbuk yang tidak sempat membaca Al-Fatihah dapat 1 rakaat. Padahal beliau mewajibkan baca Al-Fatihah di belakang imam. Itu berarti kan, Masya Allah, itu luar biasa ini hukum masbuk itu. Jumhur ulama, dalam hal ini imam mazhab yang 4 sepakat mengatakan bahwa orang yang masbuk tidak sempat membaca surah Al-Fatihah, tapi dia sempat ikut rukuk bersama imam, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Walaupun dia tidak sempat baca Al-Fatihah. Termasuk Imam Syafi'i di dalamnya. Padahal Imam Syafi'i mewajibkan baca Al-Fatihah di belakang imam. Artinya hukum masbuk ini berbeda. Ikhwan, hukum masbuk berbeda. Nanti akan ada khilaf juga dalam hal ini. Imam Bukhari, Imam Ibn Hazm rahimahumullah mengatakan seseorang yang tidak sempat baca surah Al-Fatihah tidak dapat 1 rakaat. Ini pendapat Imam Bukhari dan Imam Ibn Hazm. Khilafiyah itu terjadi dari memahami hadis Nabi. Kata Nabi, man adraka raka'ah faqad adraka as-salah. Siapa yang mendapatkan raka'ah, maka sungguh dia mendapatkan salat. Apa maknanya itu? Ar-raka'ah itu kalau jumhur ulama memahami itu artinya adalah rukuk itu sendiri. Ar-raka'ah bermakna rukuk. Tapi kalau Imam Bukhari dan Imam Ibn Hazm memahami ar-raka'ah itu maksudnya 1 rakaat utuh. 1 rakaat utuh maksudnya dapat baca Al-Fatihah di situ, kemudian bisa rukuk sempurna, dapat, itu disebut 1 rakaat. Man adraka raka'ah faqad adraka as-salah. Kata Nabi, siapa yang mendapatkan raka'ah, nah makna raka'ah inilah yang khilafiyah para ulama. Kalau Imam Mazhab yang 4 mengatakan raka'ah itu maksudnya rukuk. Siapa yang mendapatkan rukuk bersama imam sekalipun dia tidak sempat baca surah Al-Fatihah, maka dia dapat 1 rakaat. Paham ya, ikhwan ya? Imam Bukhari, Ibn Hazm mengatakan raka'ah itu bukan rukuk maksud Nabi, bukan. Itu 1 rakaat maksudnya. 1 rakaat, bukan rukuk maksudnya. 1 rakaat itu apa? Include dalamnya ada Al-Fatihahnya, ada ayatnya, itu maksudnya. Ada rukuk yang sempurna, ada i'tidal yang sempurna. Itu 1 rakaat, bukan rukuk maknanya di situ. Oleh karena itu kata Imam Bukhari, dikuatkan oleh Imam Ibn Hazm, orang yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah, atau dia sempat baca surah Al-Fatihah tapi cuma setengahnya doang, nggak sampai selesai, tidak sah 1 rakaatnya, tidak dapat 1 rakaat. Dia harus menambah 1 rakaat. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Nah ini khilafiyah di kalangan para ulama. Ya. Yang kita ikuti selama ini yang mana? Antum ikut yang mana ya? Makna raka'ah itu rukuk seperti yang dipahami oleh Imam Mazhab yang 4, atau raka'ah yang dipahami oleh Imam Bukhari dan Imam Ibn Hazm? Mazhab yang 4 kan? Kita ikuti. Antum bisa dapat rukuk bersama imam saja, walaupun mungkin keteter gitu. Tapi hati-hati ya ikhwan. Ini udah pembahasan kita udah pernah bahas sebelumnya. Jangan sampai gitu ya. Kita merasa dapat rukuk bersama imam. Padahal nggak dapat tuh sebenarnya. Kita turun ke bawah, imam tuh udah naik ke atas. Allahu Akbar. Itu imam sudah beranjak ya kata. Antum nggak dapat 1 rakaat. Hati-hati. Yang dimaksud itu kita betul-betul dapat rukuk sempurna bersama imam. Dan sempat membaca tasbih sekurang-kurangnya 1 kali tasbih sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Baru sah 1 rakaatnya. Tapi kalau Allahu Akbar, dapat rukuk sih sebenarnya, tapi imam sudah berangkat naik ke atas.
maka tidak dapat 1 rakaat, antum jangan memaksakan itu harus tambah 1 rakaat lagi. Karena itu tidak dapat 1 rakaat. Tidak dapat. Walaupun antum sempat baca ya, tapi imam sudah mengangkat kepalanya, maka tidak dapat 1 rakaat. Bahkan disebutkan oleh para ulama, kalau ada keraguan-raguan dalam hati saya dapat 1 rakaat atau tidak ya, maka kembali kepada hukum asal. Hukum asal tidak dapat 1 rakaat. Hukum asal tidak dapat 1 rakaat. Jangan memaksakan diri. Kalau terlambat, tidak sempat membaca Al-Fatihah, kita cuma dapat ruku bersamanya. Pastikan betul-betul kita berbarengan atau benar-benar dapat ruku sempurna bersama imam. Itu yang dimaksud. Bukan pas kita turun ke bawah, imam naik ke atas, itu nggak dapat. Itu. Pastikan itu nggak dapat. Karena khawatir nanti salat kita tidak diterima oleh Allah. Allahu a'lam. Dan terkait salat rawatib. Apa tadi dengan salat witir ya? Duha, ya. Apa yang dimaksud Ibu dengan ini? Ya, rawatib sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Habibah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat rawatib itu 12 rakaat. Meski dari Abdullah bin Umar itu 10 rakaat. Hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Kata Abdullah bin Umar, dalam hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari, aku menghafal dan menjaga dari Nabi 10 rakaat salat sunnah rawatib. Raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-maghrib wa raka'ataini ba'da al-isya wa raka'ataini qabla salati as-subhi. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, 2 rakaat sebelum salat subuh. Itu kata Abdullah bin Umar. Aku menjaga ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, ini menjadi 12 rakaat. Dan ini juga diriwayatkan dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mengatakan siapa yang melaksanakan 12 rakaat fi lailatin, ya, pada siang dan malam, pada malam dan siang, kata Nabi, maksudnya salat sunnah rawatib ini maksudnya. Siapa yang menjaga mendirikan salat sunnah rawatib 12 rakaat siang dan malam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan buatkan istana di surga untuknya. Apa kata Ummu Habibah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak aku mendengar ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sejak saat itu aku bertekad sampai aku diwafatkan oleh Allah tidak akan aku tinggalkan yang 12 rakaat ini. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Anda sampaikan terkait dengan hal ini. Mari kita berusaha ikhwan untuk menjaga 12 rakaat ini. Yang 10 rakaat itu tidak ada janji Nabi secara khusus. Tapi yang 12 rakaat Nabi menjanjikan ada istana atau rumah di surga untuk orang yang menjaga rawatib 12 rakaat. Ikhwan. Nah, adapun salat duha, salah satu di antara keutamaannya adalah ini sebagai pengganti sedekah yang seharusnya kita berikan setiap hari. Kata Nabi, setiap harinya saat matahari terbit ada kewajiban bagi setiap ruas tulang yang ada pada diri kalian untuk mensedekahkan, mengeluarkan sedekahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada berapa ruas tulang kita? 360 ruas tulang yang ada pada diri kalian, itu ada kewajiban sedekah, kata Nabi, setiap harinya setiap matahari terbit. Sahabat bertanya, Rasulullah, siapa yang mampu bersedekah sebanyak itu? Kata Rasulullah, kalau kalian tidak mampu, cukup kalian melaksanakan 2 rakaat salat duha. Ini salah satu keutamaan salat duha, Masya Allah. Dengan melaksanakan 2 rakaat salat duha, itu sudah seperti kita berinfak sebanyak 360 kali yang menjadi kewajiban ruas tulang yang ada dalam tubuh kita. Masya Allah. Ya. As-salatu sadaqah. Ya. Semua ibadah itu sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, "Kullu tahlilatin sadaqah wa kullu tahmidatin
sadaqah, wa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah. Wal amru bil ma'ruf sadaqah, wan nahyu 'anil munkar sadaqah. Setiap tahlil, takbir, tahmid, tahlil itu sedekah yang kalian ucapkan. Kemudian setiap menyuruh kepada kebaikan itu sedekah, melarang dari kemungkaran itu sedekah. Dan semua itu kata Nabi itu bisa tercukupi dengan kalian melaksanakan 2 rakaat salat duha. Cukup dengan 2 rakaat salat duha, maka semua bentuk sedekah yang seharusnya kalian tunaikan pada hari itu tercukupi dengan 2 rakaat. Allahu Akbar. Ini Maha Pengasih, Maha Penyayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu, ikhwan, ini salat yang seharusnya harusnya menjadi pakaian bagi kita. Walaupun mungkin ya ada dari kita yang sangat berat untuk salat tahajud. Ini saya kira nggak ada yang mengingkari tahajud itu sangat berat. Kecuali bagi orang-orang yang benar-benar diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tahajud itu menjadi ringan baginya. Tetapi kalau bisa, walaupun mungkin tahajud kita tidak bisa rutin, paling tidak ini rawatibnya harus dijaga. Yang 12 rakaat. Duha itu dijaga. Sehingga benar-benar ini menjadi penjamin bagi diri kita, khususnya ibadah salat. Ibadah salat sunnah. Allahu a'lam bissawab. Mungkin ada satu pertanyaan lagi? Masih ada 5 menit lagi? Ya, betul. Saya bilang tadi, misalnya Yahudi Nasrani itu bukan agama. Berarti kan Alkitab yang masuk pada kategori Yahudi Nasrani juga bukan penganut suatu agama. Lantas bagaimana pengertian dalam surah Al-Maidah? وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Jadi seluruhnya kalau kitab itu halal buat kamu, begitu juga pemilihanmu halal buat mereka, begitu juga perempuan dari kaum mukminin, adakah dari kaum mukminat, dan juga perempuan dari Alkitab. Pengertiannya di sini apakah mereka ini ada bagian daripada syariat yang diturunkan sebelumnya kemudian diakui, atau memang tidak dimaksud ataukah dimaksud? Iya. Ayo ikhwah. Jadi kita lihat di sini misalnya. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Surah Al-Maidah ayat 4 itu. Ayat 5 ya. Pada hari ini kata Allah dihalalkan semua yang baik-baik untuk diri kalian. Dan dihalalkan juga sembelihan ahli kitab. Dan sembelihan kalian halal juga untuk mereka. Sembelihan ahli kitab halal buat kalian, sembelihan kalian halal buat mereka. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba halal lakum. Demikian pula wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba halal lakum min qablikum. Demikian pula dengan wanita-wanita ahli kitab dihalalkan bagi kalian. Ayat ini. Siapa ini ahli kitab? Ahli kitab adalah ini disepakati oleh jumhurul ulama sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ahli kitab itu maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani. Nah, tapi sekali lagi ya, kita sampaikan, bukan berarti Yahudi dan Nasrani itu agama sebenarnya. Maksudnya agama yang mewakili dari agamanya Nabi Musa, bukan itu maksudnya. Itu yang saya maksudkan ya. Tapi kalau penamaan agama yang mereka bikin sendiri, iya. Demikian pula dengan Nasrani itu. Dengan Nasrani itu. Di dalam surah Al-Maidah misalnya, ini untuk menguatkan saja,
bahwa Yahudi Nasrani itu bukan agama, sebenarnya itu penamaan satu golongan yang menisbatkan diri kepada ajaran Nabi Musa. Tadi sudah kita sampaikan bahwa jumhur ulama, baik salaf maupun khalaf, mengatakan Ahlul Kitab itu maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani. Apakah itu maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani agama? Ya kalau kita mau nyebutnya agama ya silahkan saya. Tapi maksudnya ini bukan agama yang sah yang dinisbatkan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa, bukan. Ini nama yang dibikin oleh mereka. Tapi kemudian memang Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan memakai kata-kata ini untuk menandai mereka gitu. Maksudnya supaya jelas gitu. Ini orang yang menisbatkan diri kepada ajaran Nabi Musa. Padahal mereka ini orang yang menyimpang sebenarnya. Orang yang menyimpang. Karena nanti setiap kata-kata Yahudi itu, ayo ikhwah, itu positif atau negatif? Pandangan Al-Quran dan hadis. Negatif. Selalu Allah mengatakan kalau Yahudi Nasrani itu nanti arahnya itu pasti ke negatif semuanya. Kan tidak mungkin itu agama yang hak. Itu maksudnya. Ini sebuah nama yang disebutkan kepada satu golongan yang mereka mengatakan menjadi pengikut agama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini satu contoh saja misalnya. Pak Teguh pasti hafal ayat ini. Surah Al-Maidah ayat 82. La tajidanna ashaddani si'adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Inna nasara. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa anna lahum la yastakbirun. Pasti kamu akan dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti kamu akan mendapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang mengaku diri mereka adalah yang mengatakan diri sesungguhnya kami ini adalah Nasrani. Ya, sesungguhnya kami ini adalah Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib karena mereka tidak menyombongkan diri. Jadi sekali lagi Yahudi Nasrani itu sekali lagi ini nama yang datang belakangan yang sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Ya, alaihi salatu wassalam. Justru pengikut Nabi Isa secara khusus itu Allah sebutkan dalam surah As-Saff siapa? Hawariyun. Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Itu ayat terakhir dalam surah As-Saff. Dan ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada Hawariyun. Siapa Hawariyun itu? Itu pengikut, pembantu, pembela setia Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Man ansari ilallah? Siapakah dari kalian yang siap untuk membela agama Allah? Wa qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Maka umat Nabi Isa pada saat itu menjawab, mereka Hawariyun menjawab kata Allah, nahnu ansarullah, kami yang siap membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ada gitu. Ya. Ayo ikhwan fiddin. Nah, ya mungkin kata-kata Nasrani itu bisa Nasrani itu nanti ke situ juga mungkin menisbatkan itu. Di situ. Tapi yang di dalam Al-Qur'an ya, dalam Al-Qur'an itu Hawariyun. Sebagaimana dalam hadis Nabi juga, Nabi katakan setiap Nabi itu ada Hawariyunnya. Maka Hawariyunku kata Rasul ada para sahabat-sahabatku. Radhiyallahu anhum ajma'in. Allahu a'lam bis-shawab. Ya. Jadi artinya Allah mengatakan ahli kitab itu halal sembelihannya. Wanita ahli kitab itu halal bagi laki-laki muslim. Itu bukan berarti
bukan berarti penamaan Yahudi Nasrani itu menjadi agama yang sah, bukan maksudnya. Justru di dalam Al-Quran itu Allah tidak menyebut Yahudi Nasraninya. Kalau Allah menyebut Yahudi Nasrani, itu malah mungkin nggak ke sana arahnya. Allah menyebut ahli kitabnya. Allah menyebut ahli kitabnya. Meski ahli kitab itu yang dimaksud adalah Yahudi Nasrani. Untuk memperjelas maksudnya. Tetapi Allah menyebutnya ahli kitab, tidak menyebut Yahudi Nasrani secara khusus. Allahu a'lam bissawab. Ya, mungkin ada pendapat yang mengatakan bahwa Yahudi Nasrani itu ya agama. Allahu a'lam. Bagi yang mengatakan seperti itu mungkin bisa diterima juga gitu maksudnya. Tetapi ini bukanlah agama yang hak. Karena jelas-jelas sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maghdubi alaihim al-yahud wal-dhal an-nasara. Yang mana mungkin kalau agama ini agama yang diridhai oleh Allah. Mereka dikutuk, dilaknat oleh Allah. Kemudian yang satu sesat dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Baik, ikhwan, ini bahasan kita pada temuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat insyaallah dan menambah wawasan kita, ya, khususnya terkait dengan kesempurnaan keutamaan dan kesempurnaan serta keagungan Islam. Ya. Ini mengulang-ulang kembali pembahasan seperti ini memantapkan hati kita di dalam Islam, ya, sehingga iman kita, ya, mudah-mudahan ditetapkan oleh Allah dan tak tergoyahkan ya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah bahwa kita wajib meyakini bahwa ajaran yang paling benar adalah ajaran Islam, petunjuk yang paling lurus adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai hati kita berpaling kepada yang lain. Jangan sampai hati kita berpaling, apalagi sampai membenarkan ajaran di luar dari ajaran Rasulullah SAW, seperti ajaran liberal hari ini. Ya. Mereka mengatakan Yahudi, Nasrani, Islam itu sama, sebagaimana sebutkan tadi. Ya, mereka dalilnya itu. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan. Ini kalau antum baca nanti buku buku pluralisme agama, bahwa semua agama itu benar. Nah, dalilnya itu kata mereka. Sungguhnya orang mukmin, orang Yahudi, orang Nasrani, penyembah bintang, beriman kepada Allah ya, dan hari akhir, dan melakukan amal-amal saleh, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kecemasan dan ketakutan serta kesedihan bagi mereka. Nauzubillah min dzalik. Jadi buat ambil ayat kemudian tafsirkan sendiri. Itu kerjaan orang-orang liberal, ya. Jadi mereka ambil ayat sendiri, tafsirkan sendiri. Tidak mengikuti penafsiran para ulama. Nauzubillah min dzalik. Kita harus berhati-hati dalam hal ini, ya. Hidup kita sangatlah singkat, pendek sekali. Kita nggak tahu setelah ini apakah kita masih akan hidup juga. Ya, kalau kita tersesat dari jalan Allah, kemudian kita mati dalam keadaan sesat. Nauzubillah. Wal'iyadzubillah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Allahumma hdina wasaddidna. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Mohonlah kepada Allah agar kita diberikan petunjuk di jalan Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan di atas agama yang mulia ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Sallallahu wasallam wa barak
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari apa tuh tak? Itu panggil-panggil olahraga sama di sila. Iya, sila. Jadi seberang. Enggak kedengeran.